Nah, para sahabat, ketika pertama kali Yesus pergi ke Yerusalem bersama murid-muridnya, ia pergi ke bait suci rumah Bapaknya. Ketika pergi untuk kedua kalinya, ia datang ke suatu tempat, ke kolam Betesda, di mana orang-orang yang tersingkir, terasing, sakit, berbaring di sana-sini. Maka dikatakan tadi, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak dikehendaki, tetapi mereka itu juga orang-orang yang dicintai Allah. Mereka adalah juga rumah Bapa, dan kepada merekalah Yesus datang. Tentu Yesus datang dengan para muridnya. Ia ingin agar para murid sadar bahwa tugas perutusan mereka pertama-tama haruslah tertuju kepada mereka yang hidupnya seakan-akan hancur dan tersingkir. Bagi Yesus, setiap pribadi itu, apapun kemampuan dan cacat mereka, adalah istimewa dan penting. Setiap orang adalah anak Allah. Setiap orang dicintai oleh Allah. Maka dengan datang ke tempat itu, Yesus menyatakan kerinduan Allah yang amat dalam untuk menjembatani jurang yang memisahkan orang, untuk membawa orang-orang yang berbeda-beda menjadi satu dalam persaudaraan. Mereka yang bodoh, mereka yang bijak, mereka yang berkuasa, dan mereka yang tak berdaya. Yesus datang kepada seorang yang lumpuh, yang sudah berada di tempat itu selama 38 tahun. Yesus tergerak oleh orang yang hancur karena putus asa, dan berkata kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Nah, orang yang dirundung sakit ini menjawab tidak dari hati yang beriman, tetapi dari hidup yang putus asa. Ia tidak mempunyai kawan, ia tidak mempunyai keluarga dekat, tidak ada orang yang peduli padanya. Ia sendirian dan ditinggalkan dalam menghadapi nasibnya yang suram. Ini nampak jelas dari jawaban orang sakit itu kepada Yesus. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus tergerak oleh keputusasaan dan kuasa kematian yang ada dalam diri orang itu. Dan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Seakan-akan Yesus tidak bisa menahan diri. Ia mencintai orang itu sebagaimana dia ada. Ia ingin membebaskan dia dari segala kuasa keputusasaan yang ada dalam dirinya, agar dia bisa hidup secara penuh. Tidak ada orang yang mau melihat orang itu, tetapi Yesus melihatnya. Tidak ada orang yang sungguh mencintainya, tetapi Yesus mencintainya. Kisah dalam Injil Yohanes ini menyatakan bagaimana Yesus datang kepada kita dan menjumpai kita masing-masing di tempat kungkungan dan keputusasaan yang ada dalam diri kita. Ia berkata kepada kita masing-masing, "Maukah engkau sembuh?" Nah, inilah pertanyaan Yesus kepada kita yang mengalami kelumpuhan batin, ketergantungan akan banyak hal, misalnya obat-obatan dan yang lain, atau mungkin luka-luka batin,
dan berbagai macam penderitaan lain. Yesus mengerjakannya untuk kita. Yesus menyembuhkan kita. Nah, kita melihat bahwa mukjizat adalah tanda kasih Yesus yang rindu untuk menyembuhkan kita masing-masing supaya kita bisa hidup dengan benar dan berkembang dalam kasih. Memang tidak mudah bagi kita untuk menerima risiko penyembuhan hati dan berubah untuk menjadi semakin mengasihi dan semakin terbuka terhadap orang lain. Banyak orang ketika ditantang oleh Yesus dengan pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Banyak orang tidak ingin sembuh. Banyak orang tetap ingin tenggelam dalam sakit, dalam luka, dalam keputusasaannya. Padahal Yesus datang ingin memberikan kesembuhan supaya kita mengalami kepenuhan hidup, dan dengan demikian kita juga mampu untuk memberikan kasih dan kehidupan bagi yang lain. Nah, apakah kita yakin bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi orang yang menyembuhkan orang lain melalui kasih dan perhatian kita? Orang yang berada dalam keputusasaan perlu menemukan orang yang penuh harapan dan hidup secara penuh, yang dapat menyatakan kepada mereka bahwa mereka adalah penting dan pantas dicintai, dan membantu mereka untuk menemukan makna hidup mereka. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau menjumpai orang-orang yang paling tersingkir dan tanpa pengharapan. Engkau menyatakan bahwa Engkau datang untuk menyembuhkan kelumpuhan hati kami dan untuk membawa kami semua ke dalam kehidupan. Bebaskanlah kami dari segala sesuatu yang dapat melumpuhkan kami. Engkaulah satu-satunya tabib bagi jiwa dan badan kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.